Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Hadir juga ormas-ormas, Forkabi salah satunya hadir di sini. Insya Allah dengan dukungan semua elemen masyarakat, pasangan Ridho bisa melangkah lebih yakin. Izinkan kami nanti memenangkan dengan cara baik, dengan niat baik, dan kalau berhasil kami akan mencintai, mengurusi masyarakat Betawi dengan aspirasi-aspirasinya tadi. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menguatkan keyakinan masyarakat Jakarta terkait komitmen pasangan Ridho ini. Kang Emil, soal struktur kepengurusan kan lagi banyak isu-isu. Saya sampaikan, nanti mungkin di waktu yang tepat saya sampaikan, kita bahkan udah ada program pinjaman buat mereka yang kena PHK, tidak punya agunan, asal berlima, kita akan fasilitasi dalam program namanya kredit mesra ya, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Itu paling bawah. Kedua, Jakarta setelah ditinggal IKN akan fokus ke ekonomi kreatif, jasa internasional, dan juga wisata internasional. Nah, kombinasi di bawah disupport dengan cara seperti itu, dan jangka panjangnya fokus pada ekonomi baru, mudah-mudahan pengangguran bisa terserap ya, sehingga mengurangi isu-isu lapangan pekerjaan yang masih mungkin bermasalah. terkait dengan RT/RW program tadi kan di-mention. Ya sebenarnya pertanyaannya sangat teknis ya, kalau boleh tidak sekarang, karena ada 70-an program, kalau dibedah ke teknis sampai subuh nggak akan selesai. Tapi intinya di zaman kami RW diberdayakan, warga boleh mendesain sendiri masa depannya, tidak semua harus campur tangan gubernur, gimana RW-nya aja. Ya dikalikan 2.700 aspirasi, musyawarah, tiba-tiba kali 5 tahun, terjadi perubahan luar biasa karena kami punya prinsip 3 DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Nah, ini lagi Bang Dasko bilang Lusa akan mengumumkan. Mau rapat hari ini, mudah-mudahan mungkin paling telat besok ya kita doorstop. Hari ini belum putus, dinamikanya masih gini, intinya banyak yang ingin ikut gitulah, sehingga keburu ketok palu nanti ada yang kurang gimana. Kita masih akomodatif sampai detik-detik yang diizinkan KPU. Gitu. Bang Emil, kan ini lagi ramai soal Kebijakan-kebijakan yang levelnya di pusat, karena kalau ngomongin ojol kan menyangkut tidak hanya Jakarta, berarti kan se-Indonesia Raya. Kalau kami selama itu menaikkan kesejahteraan dan ekonomi negara memungkinkan, bisa harusnya. Karena kan kita sila kelima, keadilan sosial. Yang kaya makin kaya, yang di bawah harus terbawa-bawa. Jadi tinggal dimusyawarahkan sesuai sila keempat dengan mufakat kan begitu. Idenya kurang lebih begitu ya. Jadi aspirasinya nanti diperjuangkan, hanya keputusan itu adanya di level pusat bukan daerah. Kang Emil, Itu kan yang penting masalah pendidikan. Pendidikan kesehatan kan kita mendukung DPRD yang akan menggratiskan anak-anak yang tidak mampu, tidak hanya negeri tapi swasta ya. Tapi kan swasta yang sesuai dengan kemampuannya lah kira-kira begitu. Kesehatan juga sama, kita akan program visiting dokter atau dokter keliling, tadi sudah saya sampaikan, kepada duafa-duafa lansia yang susah bergerak kalau ke puskesmas atau ke rumah sakit kan. Jadi dalam konsep Ridho, tidak selalu warga datang ke negara, tapi saatnya negara selalu datang kepada warga. Gitu. Saya kira itu. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Hadir juga ormas-ormas, Forkabi salah satunya hadir di sini. Insya Allah dengan dukungan semua elemen masyarakat, pasangan Ridho bisa melangkah lebih yakin. Izinkan kami nanti memenangkan dengan cara baik, dengan niat baik, dan kalau berhasil kami akan mencintai, mengurusi masyarakat Betawi dengan aspirasi-aspirasinya tadi. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menguatkan keyakinan masyarakat Jakarta terkait komitmen pasangan Ridho ini. Kang Emil, soal struktur kepengurusan Kan lagi banyak isu-isu. Saya sampaikan, nanti mungkin di waktu yang tepat saya sampaikan, kita bahkan udah ada program pinjaman buat mereka yang kena PHK, tidak punya
agunan asal berlima kita akan fasilitasi dalam program namanya kredit mesra ya, tanpa berbunga, tanpa agunan. Itu paling bawah. Kedua, Jakarta setelah ditinggal IKN akan fokus ke ekonomi kreatif, jasa internasional, dan juga wisata internasional. Nah, kombinasi di bawah disupport dengan cara seperti itu, dan jangka panjangnya fokus pada ekonomi baru, mudah-mudahan pengangguran bisa terserap ya, sehingga mengurangi isu-isu lapangan pekerjaan yang masih mungkin bermasalah. Kan terkait dengan RT RW program tadi kan di-mention. Ya sebenarnya pertanyaannya sangat teknis ya, kalau boleh tidak sekarang, karena ada 70-an program, kalau dibedah ke teknis sampai subuh nggak akan selesai. Tapi intinya di zaman kami RW diberdayakan, warga boleh mendesain sendiri masa depannya, tidak semua harus campur tangan gubernur, gimana RW-nya aja. Ya dikalikan 2.700 aspirasi, musyawarah, tiba-tiba kali 5 tahun, terjadi perubahan luar biasa karena kami punya prinsip 3 DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Nah ini lagi Bang Dasko bilang lusa akan mengumumkan. Mau rapat hari ini, mudah-mudahan mungkin paling telat besok ya kita doorstop. Hari ini belum putus, dinamikanya masih gini, intinya banyak yang ingin ikut gitulah, sehingga keburu ketok palu nanti ada yang kurang gimana. Kita masih akomodatif sampai detik-detik yang diizinkan KPU. Gitu. Bang Emil kan ini lagi ramai soal Kebijakan-kebijakan yang levelnya di pusat, karena kalau ngomongin ojol kan menyangkut tidak hanya Jakarta, berarti kan se-Indonesia Raya. Kalau kami selama itu menaikkan kesejahteraan dan ekonomi negara memungkinkan, bisa harusnya. Karena kan kita sila kelima, keadilan sosial. Yang kaya makin kaya, yang di bawah harus terbawa-bawa. Jadi tinggal dimusyawarahkan sesuai sila keempat dengan mufakat kan begitu. Idenya kurang lebih begitu ya. Jadi aspirasinya nanti diperjuangkan, hanya keputusan itu adanya di level pusat bukan daerah. Kang Emil Itu kan yang penting masalah pendidikan. Pendidikan kesehatan kan kita mendukung DPRD yang akan menggratiskan anak-anak yang tidak mampu, tidak hanya negeri tapi swasta ya. Tapi kan swasta yang sesuai dengan kemampuannya lah kira-kira begitu. Kesehatan juga sama, kita akan program visiting dokter atau dokter keliling, tadi sudah saya sampaikan, kepada duafa lansia yang susah bergerak kalau ke puskesmas atau ke rumah sakit kan. Jadi dalam konsep Ridho, tidak selalu warga datang ke negara, tapi saatnya negara selalu datang kepada warga. Saya kira itu.